Pak Ustaz, kita langsung saja ke informasi yang pertama yang paling banyak diperbincangkan nih Ustaz. Dampak kenaikan BBM subsidi jenis solar mulai dirasakan nelayan di sejumlah daerah. Para nelayan memilih untuk tidak melaut sementara waktu. Bak jatuh tertimpa tangga. Itulah yang dirasakan para nelayan di Pantura, Patimbangan Subang, Jawa Barat dalam sepekan terakhir. Kondisi cuaca yang tak menentu membuat mereka urungkan niat untuk melaut. Namun kini niat mereka untuk melaut pun semakin berat usai naiknya harga BBM jenis solar. Kenaikan harga solar membuat ongkos melaut kian tinggi karena tak sebanding dengan hasil tangkapan ikan. Tambah cuaca buruk, sedangkan sekarang apalagi BBM naik lagi. Iya. Penghasilan juga nggak mesti gitu kan. Ya udah begini nganggur terus. Kondisi serupa juga dialami nelayan di Pantai Lampu 1, Merauke, Papua. Selain karena faktor cuaca buruk, nelayan enggan melaut karena besarnya biaya operasional yang harus dikeluarkan imbas kenaikan harga solar. Berkurangnya nelayan yang melaut membuat harga ikan pun turut melonjak. Di Pasar Wamanggu misalnya, harga ikan laut melonjak hingga Rp60.000 per tali, dari sebelumnya Rp40.000 per talinya. Tim Liputan melaporkan. Ya, masih soal imbas kenaikan harga BBM yang membuat tarif angkot di sejumlah daerah naik. Sebagian sopir angkot menaikkan tarif sepihak, namun ada pula yang tak berani menaikkan tarif karena takut penumpang akan semakin berkurang. Pasca naiknya harga bahan bakar minyak bersubsidi, pemerintah Kota Bogor menerapkan penyesuaian tarif angkutan kota. Tarif angkot naik hingga 42%, dari Rp3.500 menjadi Rp5.000 untuk penumpang umum. Sementara bagi pelajar, tarif yang sebelumnya Rp3.000 naik menjadi Rp4.000. Dinas Perhubungan setempat akan mensosialisasikan ke para sopir angkot melalui organisasi angkutan darat Organda Kota Bogor. Sementara di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pengemudi angkot mulai menaikkan tarif meski Organda belum mengumumkan penyesuaian kebijakan. Tarif jarak dekat yang sebelumnya Rp5.000 kini naik menjadi Rp6.000. Sementara tarif jarak jauh dari Rp7.000 kini menjadi Rp10.000. Ratusan angkot terpaksa menaikkan tarif secara sepihak karena pendapatan yang tak seimbang. Sebab kenaikan harga BBM membuat biaya operasional bertambah. Sama halnya di Karawang, Jawa Barat. Meski belum ada pengumuman penyesuaian tarif angkot dari Dinas Perhubungan, namun sejak hari Minggu, tarif angkot naik menjadi Rp7.000 per sekali jalan. Jadi Rp7.000 lah. Ya, tapi ini belum ada informasi dari Dishub ya. Jadi kita tembak-tembakan harga jangka aja, jangka jarak dulu ya. Tak semua sopir angkot menaikkan tarif. Sebagian lainnya mengaku takut jika tarif naik, penumpang akan berkurang. Biasa kita beli bensin sehari itu sekitar Rp90.000, sekarang Rp135.000. Oh gitu Pak ya. Pendapatan nggak ada. Alasan nggak naik kenapa? Belum ada ini dari Dishub. Penumpangnya kadang-kadang kok. Belum ada dari Dishub belum? Ada. Para sopir angkot berharap agar pemerintah setempat segera merilis tarif resmi. Tim Liputan melaporkan. Ya, kita berharap kenaikan harga BBM ini bisa disikapi dengan bijaksana dan penuh kesabaran, dan pemerintah bisa segera memberi bantuan bagi warga yang terdampak. Nah, Ustaz, tentu kita sebagai rakyat biasa tidak bisa berbuat banyak nih, Ustaz ya. Kalau misal kita lihat harga minyak dunia segala macam, ya mau nggak mau pemerintah harus naikin gitu, Ustaz. Dan kalau kita lihat memang inflasi kita paling rendah dari negara-negara lain yang harga minyaknya juga lebih parah gitu. Apalagi Turki itu mahal sekali. Nah, selain bersabar dan mengencangkan ikat pinggang, memilih kebutuhan yang lebih penting untuk tidak pergi kemana-mana dulu kalau nggak dibutuhkan. Nah, bagaimana pesan Ustaz Subki pada masyarakat yang begitu terdampak dengan kenaikan harga BBM ini? Karena banyak sekali ngantri nih Ustaz di mana-mana cuma buat dapat BBM. Nah, gimana nih Ustaz? Iya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah amma ba'du. Sebagai orang yang berada di tengah, artinya bersama dengan rakyat dan saya juga bersama dengan pemerintah. Yang pertama pastinya ini adalah bukan satu kebijakan yang membahagiakan semua pihak ya. Yang pertama supaya saya juga tidak dituduh ya bahwa ya saya mungkin mampu atau dianggap bisa membeli BBM sekalipun hampir menyentuh 20.000 misalnya BBM yang biasa saya pakai. Jadi di sini walaupun tidak seperti itu ya pasti kita prihatin melihat harga-harga yang cenderung terus naik, apalagi dari berita-berita nelayan tidak bisa melaut ya, kemudian supir-supir angkot ya. Ini saya harus menyampaikan satu keprihatinan pastinya yang pertama. Kemudian yang kedua ini baru
ya artinya seruan atau ajakan bersabar datang setelah kita sesungguhnya sangat bersedih gitu dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, karena ya kondisi kita yang masih baru saja selesai dari pandemi, sendi-sendi ekonomi belum bertumbuh dengan baik ya. Kalau ditanya ke saya, ya bagusnya pemerintah itu kemudian mungkin berusaha untuk mencari sumber-sumber lain, jalan-jalan yang lain. Ya mungkin kalau untuk kendaraan-kendaraan mewah misalnya, atau kendaraan-kendaraan yang memang dianggap bukan orang-orang yang berhak menerima subsidi, ya kita tidak terlalu masalah ya. Tapi kalau buat nelayan, buat supir angkot, apa nggak mungkin kemudian harus ada tempat-tempat khusus ya supaya mereka juga kayak tadi biasanya 90.000 isi bensin sekarang 135, sementara penumpang nggak ada. Ini kan sesuatu yang dilema ya. Kalau kita bicara agama sih ya wabasyiris sabirin, memang hidup ini adalah ujian, berikan berita gembira kepada orang-orang yang bersabar ya, pasti gitu. Setiap kita hidup pasti di sana ada problem, pasti di sana ada kesulitan ya, dan kita juga mencoba untuk menyampaikan buat diri, keluarga, kerabat dan seluruh masyarakat bangsa ini untuk kemudian mengetahui bahwa baik dan buruk sesungguhnya ujian bagi kehidupan kita ya. Dan sekarang kita lagi mengalami sesuatu yang buruknya nih ya, dengan kenaikan semua harga-harga barang pokok itu kan sudah menjadi satu keniscayaan. Kalau BBM yang misalnya sebagai ujung tombak pentransferan atau pengiriman barang kan dari BBM itu. Kalau misalnya kirim barang dari Lampung atau dari Jawa ke Sumatera dan sebaliknya, pasti ini akan terpengaruh kepada harga-harga. Jadi yang pertama prihatin, yang kedua ya tetap saya menghimbau, mengajak diri saya sendiri dan kita semua ya bersabar menyikapi keadaan yang kita hadapi ini. Ya, adapun mungkin sebagai orang yang berada di tengah, ya artinya tidak ke bawah ke rakyat, atau saya kenal juga beberapa orang yang duduk di pemerintahan, pasti ya kita sih kemudian menyampaikan kalau ini memang merupakan bagian dari keluhan masyarakat, ya mudah-mudahan bisa dipertimbangkan lagi, dicari lagi solusi yang terbaik. Mungkin anggaran dari mana lagi yang bisa kita gunakan untuk menutup atau memberikan subsidi. Saya ingat dalam satu kisah saat Sayyidina Umar waktu itu adalah sebagai pemerintah ya, karena memang di dalam ayat dikatakan wa atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Memang kita diperintahkan taat kepada Allah, Rasul dan pemimpin kita, pemerintah kita. Tapi saat Sayyidina Umar memarahi para wanita untuk tidak meminta mahar yang mahal, berdirilah seorang wanita kemudian mengatakan agama saja, Quran saja tidak melarang wanita untuk meminta mahar yang tinggi. Kemudian apa sikap Sayyidina Umar pada saat itu sebagai seorang pemimpin? Dia mengatakan telah benar wanita ini dan Umar telah salah. Artinya ya bersama dengan kebijakan yang harus kita terima, juga mungkin ya bisa membuka saran gitu kan. Bukankah para ulama, kemudian mungkin para ahli di bidangnya, kemudian bisa memberikan saran kepada pemerintah, langkah-langkah apa yang paling bijak, yang paling adil, sehingga kemudian keadaan tidak seperti sekarang ini. Apalagi kalau kemudian ada yang mengait-ngaitkan gitu kan dengan antrian yang begitu panjang di SPBU, mengingatkan pada zaman malah gitu, pada zaman-zaman sulit gitu. Nah ini kan sesuatu yang sesungguhnya akan berdampak kepada nilai rakyat dalam menilai pemerintahnya. Ya, jadi inilah menurut saya saran yang adil ya, bahwa kita memang harus bersabar, tapi mungkin saja pemerintah juga mungkin mendengarkan suara rakyatnya ya, karena insya Allah suara rakyat itu akan menjadi doa buat pemimpinnya, supaya pemimpinnya selalu mendapatkan kenikmatan, kesehatan. Dan kalau pemimpinnya kemudian mau berlaku adil, bukankah nanti surga peringkat yang luar biasa akan diterima buat pemimpin-pemimpin yang memperhatikan rakyatnya. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan itu posisi surganya itu posisi surga yang tinggi bagi para
pemimpin kita yang mencoba berusaha untuk berbuat seadil-adilnya. Itu mungkin arahan dari saya kepada atau menyikapi keadaan yang sangat sulit diterima oleh banyak pihak. Mungkin pemerintahnya sendiri juga tidak nyaman mengeluarkan keputusan yang berat ini ya untuk menjaga perekonomian negeri ini. Ya, tapi kadang sekarang kan zaman saat pas naik kemudian ada juga yang mengcapture kok misalnya SPBU pihak asing malah bisa beberapa ribu lebih murah. Ini kan kadang-kadang kalau tidak disikapi dengan bijak, ya mungkin rakyat juga akan bergejolak, dan ini sesuatu yang tidak baik juga karena keadaan yang carut marut itu akan memperburuk keadaan kita semua juga. Ya, mungkin kita bisa menyikapi ini lebih dewasa dan lebih bijak gitu, Ustaz ya. Mungkin ya selain kita bersabar, ya mungkin bisa ditingkatkan juga mungkin penghasilannya gitu. Jadi walaupun naik ya kita juga tetap bisa menyesuaikan gitu, Ustaz ya. Etos kerjanya ditingkatin lagi mungkin ya. Saya setuju kalau penghasilannya ditingkatkan. Cari sajab lain gitu ya, mungkin tambah jualan atau apa gitu, Ustaz. Oke. Iya.